Apakah mungkin selama ini kita salah memahami angka 666? Apakah angka yang sering disebut sebagai simbol iblis itu sebenarnya adalah sebuah pesan tersembunyi dari Tuhan yang selama ini kita abaikan? Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas angka 666. Kita akan menyelidikinya, menelusuri akarnya dari kitab Wahyu, mengkaitkannya dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab, pendapat para ahli teologi sepanjang zaman, hingga ke penelitian dan spekulasi populer di era modern. Apa arti angka 6 bagi bangsa Ibrani? Kenapa diulang 3 kali? Apakah benar antikristus akan muncul sebagai individu yang menipu dunia? Dan apakah tanda di tangan dan dahi itu benar-benar chip seperti yang banyak dibicarakan? Kalau kamu haus akan kebenaran dan tidak puas dengan tafsiran dangkal yang hanya menakut-nakuti, video ini untukmu. Tekan tombol subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan setiap kali kita membongkar misteri Alkitabiah lainnya. Channel ini bukan tentang sensasi, tapi tentang pewahyuan. Karena kebenaran tidak selalu ada di permukaan, dan seringkali yang paling menakutkan justru adalah yang paling disalahpahami. Untuk memahami angka 666, kita harus memulai bukan dari teori konspirasi atau budaya populer, tetapi dari akar teks suci itu sendiri. Dalam Wahyu 13 ayat 18 tertulis, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Perhatikan, ini bukan angka iblis, tapi bilangan manusia. Dalam tradisi Yahudi, angka 6 melambangkan ketidaksempurnaan manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6 artinya belum sempurna, masih terbatas. Berbeda dengan angka 7, simbol dari keutuhan dan kesempurnaan rohani. Nah, kenapa diulang 3 kali? Karena angka 3 dalam Alkitab merujuk pada keilahian, Tritunggal. Maka 666 menggambarkan manusia yang ingin naik takhta ilahi, ingin menjadi seperti Tuhan. Bukan setan dalam bentuk horor, tapi kesombongan manusia yang meniru keilahian. Penafsiran ini diperkuat oleh metode kuno gematria yang memberi angka pada huruf Ibrani. Dalam banyak interpretasi, 666 mengarah pada nama Neron Kaisar atau Nero Caesar dalam bahasa Latin Ibrani, yang jika dikonversi lewat gematria Ibrani menghasilkan total angka 666. Ia adalah sosok penguasa lalim yang menganiaya umat Tuhan dan mengangkat dirinya sebagai ilah. Inilah cikal bakal figur antikristus dalam sejarah gereja awal. Namun bukan hanya tentang masa lalu. Di zaman sekarang, banyak tokoh, sistem, bahkan teknologi yang menunjukkan gejala 666 spiritual, yaitu ketika sistem manusia menggantikan tempat Tuhan, menentukan moralitas, menyusun hukum sendiri, mengontrol hidup orang banyak, dan menyuruh dunia menyembahnya. 666 bukan sekadar angka, ia adalah peringatan bahwa bahaya bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati manusia yang ingin menjadi Tuhan. Simbol atau nyata, ini simbol yang hidup yang sedang bekerja diam-diam di balik budaya, kekuasaan, dan cara berpikir manusia modern. Banyak orang membaca kitab Wahyu seperti menonton film horor penuh monster, angka aneh, dan nubuatan kiamat. Tapi mereka lupa satu hal penting. Kitab Wahyu bukanlah buku literal, ia adalah kitab simbol. Wahyu termasuk dalam kategori apokaliptik, jenis tulisan yang sangat populer di kalangan Yahudi pada abad pertama. Apokaliptik artinya penyingkapan, membukakan apa yang tidak kelihatan lewat penglihatan, lambang, angka, dan kontras rohani. Sebagaimana Yesus memakai perumpamaan, kitab Wahyu memakai simbol-simbol visual. Binatang perubitu kuasa dunia yang menentang Allah. Angka 7 sampal kesempurnaan ilahi. Angka 12, ompas komunitas umat pilihan Tuhan. Dan 666 adalah kesempurnaan manusiawi yang menentang kesempurnaan Allah. Penulis kitab Wahyu, Yohanes, sedang menunjukkan apa yang terjadi di balik layar sejarah, bahwa ada kekuatan spiritual jahat yang menyamar sebagai terang. Itu sebabnya sistem yang melawan Allah kadang terlihat seperti solusi, seperti penyelamat, padahal sedang menggiring umat Tuhan menjauh.
Contohnya, binatang dari laut di Wahyu 13 adalah representasi kekuasaan politik yang menindas umat Tuhan. Binatang dari bumi melambangkan kekuatan religius yang tampak rohani tapi mendukung sistem dunia. Inilah kolaborasi kekuasaan dan agama, dan itulah latar belakang munculnya tanda 666. Dan inilah yang sangat relevan. Hari ini, banyak sistem baik pemerintah, ekonomi, bahkan institusi agama yang menampilkan diri sebagai penyelamat, tapi diam-diam memindahkan fokus umat dari Kristus ke dunia. Sejarawan gereja mencatat bahwa tulisan apokaliptik seperti Wahyu punya satu tujuan utama, memberi kekuatan kepada umat yang teraniaya, bukan menakut-nakuti. Jadi jangan baca Wahyu seperti novel fiksi kiamat, bacalah seperti buku intelijen surgawi yang mengungkap musuh Tuhan, strategi tipuannya, dan panggilan kepada umat untuk tetap setia. Ketika kita membaca Wahyu dengan hikmat, kita sadar N166 bukan hanya simbol masa depan, tapi sistem yang sedang bekerja hari ini. Jika 666 adalah bilangan dari binatang, maka siapa binatang itu? Siapa sebenarnya antikristus menurut Alkitab? Yang mengejutkan banyak orang, istilah antikristus tidak pernah muncul dalam kitab Wahyu. Kata ini justru berasal dari surat-surat Yohanes. Dalam 1 Yohanes 12:18 tertulis, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus." Dua hal terungkap. Pertama, antikristus bukan hanya figur di masa depan. Yohanes berkata mereka telah ada. Kedua, banyak antikristus telah bangkit. Artinya, antikristus bukan satu nama, tapi setiap roh atau ajaran yang menentang Kristus. Dalam 2 Tesalonika 23-4, Paulus menyebut figur ini sebagai manusia durhaka. Ia akan meninggikan diri di atas segala sesuatu yang disebut ilah, bahkan duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Ini cerminan sempurna dari makna 666 manusia yang memposisikan diri sebagai Tuhan. Dan bahayanya, antikristus tidak datang dengan wajah menyeramkan, ia datang menyerupai Kristus. Dalam Matius 24:24, Yesus memperingatkan, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan mujizat yang dahsyat untuk menyesatkan, jika mungkin, orang-orang pilihan juga. Dalam sejarah, banyak tokoh dianggap sebagai antikristus. Nero, Napoleon, Hitler, Stalin. Tapi alkitabiahnya, antikristus adalah sistem dan roh, bukan semata-mata tokoh tertentu. Itu bisa menyusup ke dalam gereja, merusak kebenaran, dan menyamarkan dirinya sebagai terang. Itulah mengapa pemahaman tentang antikristus bukan soal spekulasi, tapi hikmat. Gereja harus peka secara rohani, apakah ajaran, budaya, bahkan pemimpin yang kita ikuti sedang membawa kita mendekat pada Kristus atau menjauh darinya. Karena antikristus tidak hanya akan datang, ia sudah ada. Sepanjang sejarah gereja, banyak teolog mencoba memahami siapa atau apa yang dimaksud dengan antikristus dan bilangan 666. Hasilnya sangat beragam, tergantung pada konteks zamannya. Di abad-abad awal gereja, bapak gereja seperti Irenaeus dan Hippolytus menafsirkan angka 666 secara literal, namun dengan sikap hati-hati. Irenaeus, murid dari murid Rasul Yohanes, percaya bahwa angka ini menunjukkan nama seseorang, mungkin simbolik, mungkin historis, namun ia memperingatkan gereja untuk tidak gegabah dalam menuduh tokoh tertentu tanpa hikmat dan pewahyuan. Hippolytus menyusun daftar nama-nama dalam bahasa Yunani dan Latin yang total hurufnya bisa berjumlah 666. Tapi penekanannya tetap, antikristus adalah musuh rohani dari dalam, bukan hanya figur politik. Pada masa reformasi, Martin Luther dan para reformator mengidentifikasi unsur antikristus dalam sistem kepausan. Bagi mereka, ketika gereja menyimpang dari Injil dan menggantikan otoritas Kristus dengan manusia, itulah bentuk nyata dari roh antikristus. Di era modern, teolog seperti G.K. Beale dan Craig Koester memandang angka 666 bukan hanya sebagai representasi pribadi, tapi sebagai archetype, yakni pola kekuasaan yang menuntut kesetiaan dan posisi ilahi di dunia. Beale menyebutnya sebagai parodi dari Tritunggal Kudus. Manusia mencoba mengulang keilahian, tapi gagal.
Menariknya, beberapa manuskrip kuno seperti Papirus 115 menuliskan angka 616, bukan 666. Ini membuka ruang penafsiran bahwa angka ini merujuk pada Nero Caesar, tergantung transliterasi nama dari Latin atau Yunani ke Ibrani. Meski ada variasi, semua interpretasi teologis sepakat bahwa roh antikristus bukan soal masa depan, tapi soal kehadiran terus-menerus. Ia menyusup lewat sistem ekonomi, agama, politik, budaya, dan bahkan mimbar gereja. Kesimpulannya, 666 adalah ajakan untuk tetap waspada, bukan untuk ketakutan. Ketika bicara soal angka 666, internet dipenuhi dengan teori yang beragam, mulai dari chip RFID, kode QR, vaksin COVID-19, bahkan plat nomor kendaraan. Tapi apakah semua ini punya dasar alkitabiah atau hanya lahir dari ketakutan? Kita harus jujur, banyak dari interpretasi modern soal 666 adalah bentuk eisegesis, membaca makna ke dalam teks, bukan menarik makna dari teks. Kitab Wahyu tidak pernah menyebut teknologi, microchip, atau vaksin. Yang disebut adalah nama binatang itu atau bilangan namanya, dan bahwa tanda itu ada di tangan kanan dan dahi. Banyak orang langsung menghubungkan ini dengan perangkat digital yang dipasang di tangan. Tapi seperti yang telah kita bahas, Wahyu adalah literatur simbolik. Di budaya Yahudi, tangan kanan adalah simbol tindakan atau kerja, sedangkan dahi adalah simbol pikiran atau keyakinan. Maka tanda 666 adalah lambang dari pikiran dan perbuatan yang tunduk kepada sistem antikristus. Lalu bagaimana dengan chip? Perangkat digital memang bisa digunakan untuk kontrol, namun menyamakannya langsung dengan 666 menyederhanakan pesan spiritual Alkitab. Ini berbahaya karena umat Tuhan bisa lebih takut pada teknologi daripada pada roh antikristus yang bekerja lewat pengajaran palsu, penyembahan diri, dan penyesatan massal. Dalam budaya populer, 666 juga dijadikan bahan hiburan, dari film horor hingga simbol band metal. Tapi ini justru membuat pesan rohani yang mendalam menjadi lelucon. Iblis ingin pesan Wahyu dikaburkan agar orang berhenti menganggapnya serius. Yesus tidak pernah menyuruh kita takut pada angka, tapi ia mengingatkan kita untuk berjaga-jaga terhadap penyesatan. Dalam Matius 10:28, ia berkata, "Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh jiwa." Artinya, lebih penting kita waspada terhadap ideologi yang membunuh iman daripada alat yang hanya bisa melukai tubuh. Jika kita terlalu fokus mencari 666 di luar diri, kita bisa lupa bahwa ancaman terbesar bisa muncul dari dalam ketika hati kita mulai menempatkan dunia di atas Kristus. Salah satu pertanyaan besar yang sering muncul, apa sebenarnya arti tanda di tangan kanan dan di dahi? Apakah ini benar-benar chip atau tato digital? Atau adakah makna rohani yang lebih dalam yang sedang Tuhan singkapkan? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke kitab Ulangan 66-8, di mana Tuhan memerintahkan umat Israel untuk menyimpan perintahnya. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Perintah ini tidak dimaksudkan secara literal, bukan tentang benar-benar menempelkan ayat di dahi, melainkan bahwa tangan melambangkan perbuatan dan dahi melambangkan pikiran. Jadi Tuhan ingin firman-Nya menguasai pikiran dan perbuatan umat-Nya. Simbol ini dipakai kembali dalam Wahyu 13 untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh antikristus, yaitu menciptakan sistem yang menuntut kesetiaan total, baik secara tindakan, tangan kanan, maupun cara berpikir, dahi. Artinya mereka yang menerima tanda itu adalah mereka yang berpikir dan hidup menurut sistem dunia, bukan kebenaran Tuhan. Dengan kata lain, tanda 666 bukanlah sesuatu yang dipasang di luar tubuh, tetapi dilekatkan di dalam hati melalui pilihan, gaya hidup, dan cara berpikir. Jadi apa artinya ini bagi kita hari ini? Itu berarti kita harus bertanya, apakah cara berpikir kita hari ini lebih dipengaruhi dunia daripada firman Tuhan? Apakah pekerjaan dan keputusan hidup kita ditentukan oleh sistem nilai dunia yang menolak kebenaran? Jika kita membiarkan dunia menentukan nilai kita,
kita, moralitas kita, bahkan iman kita, maka kita sedang perlahan menyerap tanda itu tanpa sadar. Sebaliknya dalam Wahyu 14, ada juga umat Tuhan yang memiliki tanda di dahi mereka, tetapi tanda itu adalah nama anak domba dan bapaknya. Inilah kontras besar dalam kitab Wahyu. Tanda 666 versus tanda Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, tanda siapa yang sedang kamu kenakan hari ini? Jadi, apa sebenarnya angka 666 itu? Setelah kita menelusuri makna angka ini dari kitab Wahyu, memahami simbolisme Ibrani, mendengar suara para teolog sepanjang zaman, dan membandingkannya dengan tafsir modern, satu kesimpulan menjadi sangat jelas. 666 bukan sekadar angka, ia adalah simbol kesombongan manusia yang ingin menjadi Tuhan, simbol sistem dunia yang tampak rohani tapi diam-diam menolak Kristus. Kitab Wahyu bukan ditulis untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk membuka mata rohani kita, supaya kita tidak tertipu oleh penyesatan yang samar yang menyamar sebagai terang. Karena antikristus tidak akan datang dengan tanduk dan wajah menyeramkan, ia akan datang dengan senyum, dengan mujizat, dengan janji damai. Tapi di balik semua itu, ia sedang menarik manusia untuk menggantikan penyembahan kepada Kristus dengan penyembahan kepada sistem dunia. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup paranoid. Tuhan memanggil kita untuk hidup berhikmat. Makanya Wahyu 13:18 diawali dengan kata ini, yang penting di sini ialah hikmat. Dan itu juga yang aku doakan untukmu hari ini. Semoga kamu jadi orang yang punya hikmat, bukan cepat percaya, tapi cepat berdoa. Bukan cepat terpesona, tapi cepat bertanya, apakah ini berasal dari Kristus atau dari sistem dunia? Jika kamu merasa video ini membuka pemahaman barumu atau membongkar kesalahpahaman yang selama ini kamu terima tentang 666, subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita tidak berhenti di permukaan. Kita menggali dalam dengan Alkitab sebagai fondasi, bukan sensasi. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, bahkan ke grup WA gerejamu, karena banyak orang Kristen perlu dibebaskan dari ketakutan yang salah dan dibangun dengan pengertian yang benar. Sampai kita bertemu di video selanjutnya, tetap setia pada Kristus, dan pastikan tanda yang kamu kenakan adalah nama anak domba.